Tujuan hukum. Tujuan hukum terbagi menjadi dua, secara universal dan menurut para ahli. Tujuan hukum secara universal adalah untuk memiliki sifat yang universal dalam tatanan lingkungan kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Subekti SH. Dalam buku Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, beliau mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban ialah syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Yang kedua, menurut Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de Studie van the Nederlands Recht mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya. Yang ketiga, menurut Jenny dalam Sciences et Techniques Android Prive Positive, Jenny mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya kepentingan, daya, guna, dan kemanfaatan. Yang keempat, menurut Jeremy Bentham 1990, tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mencapai kemanfaatan, yang berarti hukum akan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Teori ini yang kemudian dikenal sebagai teori utilitas. Teori hukum. 1. Teori teokrasi dikemukakan oleh Friedrich Stuck. Teori ini menganggap bahwa hukum itu adalah kemauan Tuhan. Jadi yang menjadi dasar dari kekuatan hukum adalah kepercayaan kepada Tuhan. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama, di mana perintah-perintah Tuhan tersebut ditulis di dalam kitab-kitab suci. Contohnya, jika dalam pemerintah Islam, maka hukum yang digunakan adalah hukum Islam. Karena hal itu, sudah jelas negara-negara teokrasi menganggap bahwa Tuhan itu ada. Negara-negara yang menganut teokrasi bisa dikatakan sebagian besar masyarakat yang bersifat religi. Yang kedua, teori kedaulatan rakyat. Abad ke-18, Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah perjanjian masyarakat yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Demikian menurut aliran lain, bahwa hukum itu adalah kemauan orang yang seluruhnya yang telah mereka serahkan kepada suatu organisasi, yaitu negara, yang telah terlebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, secara garis besar, teori kedaulatan rakyat ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Penganjur teori kedaulatan negara yaitu Hans Kelsen dalam buku Renrechtslehre mengatakan bahwa hukum itu ialah tidak lain daripada kemauan negara. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Orang taat pada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara. Yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Menurut Profesor Mr. H. Krebel bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan. Hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikian bukanlah hukum, walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan. Ada teori positivisme dan utilitarianisme. H.L.E. Hart pada tahun 1907 mengemukakan arti dari positivisme, yaitu hukum adalah perintah.
Hukum sebagaimana diundangkan dan ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan atau yang diinginkan. Sedangkan John Austin menyatakan bahwa hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa di dalam negara secara memaksakan dan biasanya ditaati. Sedang teori utilitarianisme adalah teori moral yang ditemukan oleh Jeremy Bentham. Teori ini merupakan konsep memaksimalkan kebahagiaan atau kesenangan bagi sebagian besar orang. Yang keenam, ada teori hukum murni. Teori hukum murni dari Hans Kelsen merupakan bentuk pemberontakan terhadap ilmu hukum yang ideologis, yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan dan negara-negara totaliter yang bertentangan ajaran yang bersifat ideologis. Salah satu ciri yang menonjol pada teori hukum murni adalah adanya suatu paksaan. Setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Negara dan hukum dinyatakan identik sebab negara hanya suatu sistem perilaku manusia dan pengatur terhadap tatanan sosial.